Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru di channel Herudin HF. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi matematika kelas 6. Jadi kita sempat libur update ya selama 1 minggu karena ada kegiatan penilaian tengah semester. Masih di KD 33 tentang operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca. Nah, untuk pertemuan ini baru kita masuk ke intinya sebenarnya anak-anak, yaitu melakukan operasi hitung campuran bilangan caca dan pecahan. Nah, jadi pada pertemuan ini baru masuk inti ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu hanya pengantar atau materi pengulangan di materi kelas 5 tentang operasi hitung pecahan. Nah, sekarang kita akan masuk di materi intinya, yaitu operasi hitung campuran bilangan caca dan pecahan. Yang menjadi catatan di sini adalah yang pertama, cara melakukan operasi hitung bilangan caca dengan pecahan, yaitu anak-anak bisa mengubah bilangan caca ini menjadi sebuah pecahan. Nanti Pak Guru akan perlihatkan bagaimana cara mengubah bilangan caca menjadi pecahan. Kemudian yang berikutnya, setelah diubah, tinggal anak-anak tinggal melakukan operasi hitung seperti biasanya yang Pak Guru juga sudah jelaskan di video sebelumnya, yaitu operasi hitung penjumlahan pengurangan pecahan, kemudian operasi hitung perkalian pembagian pecahan. Baiklah anak-anak, supaya bisa lebih mengerti lagi, kita coba lihat contoh soal. Nah, di sini ada operasi hitung perkalian pecahan dengan bilangan caca ya. Jadi bilangan caca itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tak terhingga. Nah, sekarang kita coba lihat contoh sederhana ya anak-anak. Ini perkalian pecahan dengan bilangan caca, kemudian yang ini bilangan caca dengan pecahan. Sebenarnya kita bisa ubah langsung seperti ini anak-anak. Jadi bilangan cacanya kita ubah menjadi pecahan. Jadi saya tulis ulang 1/2, kemudian dikali. Nah, 2 ini kita ubah jadi 2/1. Nah, ini sudah jadi pecahan, bilangan cacanya sudah berubah menjadi pecahan. Walaupun ini sebenarnya pecahan tidak murni ya, karena sebenarnya bukan pecahan tapi kita ubah menjadi bentuk pecahan. Jadi anak-anak, untuk mengubah bilangan caca menjadi bentuk pecahan itu kita tinggal memberikannya penyebut 1. Misalnya ini 3 kita mau ubah jadi pecahan ya 3/1. 4 mau kita ubah jadi pecahan 4/1. Atau mungkin 20 ini kita mau ubah jadi pecahan ya tinggal ditulis 20/1. Karena 20 dibagi 1 itu hasilnya 20 juga. Jadi tidak akan merubah nilai bilangan tersebut kalau kita berikan per 1. Nah, sekarang anak-anak, ini saya hapus dulu ya. Kita hapus dulu yang satunya. Nih. Oke, kita hapus. Jelas anak-anak sudah tahu ya cara mengubah bilangan caca menjadi pecahan. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan dikerjakan seperti yang Pak Guru sudah jelaskan di video sebelumnya tentang perkalian pecahan. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian per 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ini hasilnya bilangan caca anak-anak ya. Karena 2 dibagi 2 atau 2/2 itu sama dengan 1. Jadi kita sederhanakan seperti ini. Oke anak-anak, ini contoh pertama ya. Sekarang contoh kedua. Di contoh kedua ini sama saja pecahan, bilangan cacanya kita ubah jadi pecahan seperti ini 3/1. Ingat ya, mengubah bilangan caca menjadi pecahan tinggal ditambahkan penyebut 1. Kemudian dikali 1/4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikali. 3 kali 1 sama dengan 3. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi jawabannya 3/4 anak-anak. Oke, itu cara melakukan perkalian bilangan caca dengan pecahan. Oh ya anak-anak, sebenarnya cara langsungnya bisa juga langsung bilangan caca ini kita langsung kali dengan penyebutnya. Bilangan caca ini kita langsung kali dengan pembilangnya. 3 kali 1. Atau 2 kali 1. Itu kan nanti jawabannya sama. Saya berikan contoh ya anak-anak. Saya hapus dulu kembali. Kita coba kerja ulang dengan cara cepat saja. Oke. Nah, cara cepatnya ya ini bilangan cacanya kita kali dengan pembilangnya. 2 kali 1 2, penyebutnya tetap
2 sama dengan 1, sama kan? Kemudian 3 kali 1 3, kemudian penyebutnya tetap 4. Saya kasih contoh yang lain, Pak Guru coba kasih contoh yang lain. Misalnya 3 dikali 2/5. Maaf, ini ada tanda kalinya ya. Sama dengan 3 dikali 2 itu sama dengan 6/5. Jadi seperti ini anak-anak. Tinggal dikali bilangan bulatnya. Ini sebenarnya bilangan bulat juga ya. Bilangan bulatnya dikali dengan pembilangnya. Nah, kalau seperti ini kan masih bisa disederhanakan ya. Ini Pak Guru juga sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita tinggal bagi 6 dibagi 5. Tinggal kita kali, tinggal dibagi ya. Kita cari perkalian 5 yang mendekati 6 itu 1. Ini jawabannya 5. Kemudian 6 kurang 5 itu jawabannya 1 juga. Nah, 1 ini kita jadikan pembilang. 1 terus 5. 1/5. Anak bisa lihat videonya di video sebelumnya ya. Mempelajari materinya di video sebelumnya. Oke anak-anak, kita sekarang coba lanjutkan ke contoh soal yang lain. Nah, ini sekarang modelnya pembagian. Perbagian sebenarnya sama saja ya dengan perkalian. Kita ubah dulu ininya. Kita ubah dulu bilangan bulatnya atau bilangan cacahnya menjadi pecahan. Coba ya. 7/8 dibagi 6/1. Nah, ini sudah bentuk pembagian. Nah, cara pembagian pecahan juga Pak Guru sudah jelaskan di video sebelumnya. Nanti Pak Guru coba anak-anak bisa lihat linknya di kolom deskripsi ya, untuk link ininya materi-materi sebelumnya. Oke, kita coba lihat ini dalam bentuk pembagian. Jadi saat pembagian itu kita ubah jadi perkalian. Jadi 7/8 dikali, ingat yang di belakang itu kita balik, jadi 1/6. Nah, tinggal kita kali. 7 dikali 1 7, kemudian 8 kali 6 48. Oke anak-anak, seperti itu ya cara melakukan operasi hitung pembagian bilangan pecahan dengan bilangan cacah. Nah, sekarang kita coba lihat yang terbalik ya, di bilangan cacahnya di depan, kemudian pecahannya di belakang. Kita sama ya, kita ubah dulu ini bilangan cacahnya menjadi pecahan. 4/1 dibagi 3/7 sama dengan kita ubah jadi perkalian. 4/1 dikali yang di belakang kita balik 7/3 sama dengan, tinggal dikali 4 dikali 7 itu 28. 1 dikali 3 ya, ini ya, 1 kali 3 ya, 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, tinggal karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa bagi langsung ya. Kita bisa sederhanakan. Ini ditulis mana ya? Oke, kita hapus dulu semua ya. Ini 28/3. Nah, karena ingat ya, ini saya kita hapus saja yang di atas ya. Oke, kita tidak usah hapus semua. Oke, atas hapus ini ya. Hapus. Oke, ya hapus semua ya, apa ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan, sederhanakan. 28 dibagi 3. Nah, kita cari perkalian 3 yang hasilnya 28. 7 kali 3 21, 9 27 ya. 9 dikali 3 27. Nah, 28 dikurang 27 itu sama dengan 1. Jadi jawabannya 9. Satunya kita jadikan pembilang, 3-nya kita jadikan penyebut. Jadi jawabannya 9 1/3. Jadi 4 dibagi 3/7 itu hasilnya 9 1/3. Oke, seperti itu anak-anak, melakukan pembagian bilangan cacah dengan pecahan. Sekarang kita coba lihat penjumlahan. Bagaimana cara melakukan penjumlahan bilangan cacah dengan pecahan? Sangat gampang ya anak-anak.
kita tinggal menggabungkan bilangan bulatnya dengan pecahannya sebenarnya. Sangat gampang. Walaupun sebenarnya cara sebenarnya itu dengan cara seperti tadi. Bilangan cacanya kita ubah jadi pecahan. Oke, anak-anak di sini saya berikan dulu konsep dasarnya ya, atau cara sebenarnya. 3/4 kita tambah dengan 5 ini kita jadikan pecahan 5/1. Sama dengan, ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu kita harus samakan penyebutnya. 4 dan 1 itu penyebutnya sudah pasti 4 ya. Karena 4 itu bisa dibagi 4 itu bisa juga dibagi 1. Oke, sekarang kita ingat proses penjumlahan dan pengurangan. Ini kita bagi 4 dibagi 4 itu sama dengan 1, kemudian dikali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian tanda tambah ini kita pindahkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya 4 dibagi 1 hasilnya 4. Dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, sama dengan 3 ditambah 20 itu sama dengan 23/4. Nah, 23/4 ini kan lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya. Tinggal kita bagi lagi. 23 dibagi 4. Kita cari perkalian 4 yang menghasilkan 23. 7 kali 4 itu kan 28 lewat ya. Sekarang coba kita 6 kali 4 itu 24 lewat juga. Ternyata 5 ya. 5 kali 4 itu 20. Nah, 23 dikurang 20 itu hasilnya 3. 3 ini sisanya kita jadikan pembilang, kemudian 4-nya kita jadikan penyebut. Jawabannya 5 3/4. Nah, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa penjumlahan bilangan pecahan dan penjumlahan bilangan pecahan dan ini bilangan caca itu tinggal digabung saja sebenarnya. 3/4 itu sama dengan 5 3/4. Jadi sangat gampang ya anak-anak melakukan penjumlahan pecahan dengan bilangan caca. Begitupun modelnya kalau terbalik ya anak-anak. Misalnya 7 ditambah 1/2. Ya tinggal digabung. 7 1/2. Itu kalau penjumlahan. Jadi kita tinggal menggabung bilangan cacanya dengan pecahannya. Seperti itu anak-anak. Sangat gampang untuk penjumlahan pecahan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Untuk pengurangan sendiri, anak-anak bisa melakukan hal yang seperti tadi. Ini tidak bisa digabung ya. Kita tinggal melakukan hal yang seperti tadi. Pecahannya kita, bilangan cacanya kita ubah jadi pecahan. 6/1 ya. Ingat, per 1 dikurang 4/9. 4/9. Oke. 6/1 dikurang 4/9 itu penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya. 1 dan 9 itu penyebutnya 9. Jadi sebenarnya gampang sekali ya mencari KPK antara 1 dan dengan bilangan yang lain. Pasti KPK-nya bilangan yang lain itu. Misalnya 1 dan 23, pasti KPK-nya 23. 1 dan misalnya 100, nah pasti KPK-nya 100. Kalau misalnya 1 dan 27, pasti KPK-nya 27. Atau 1 dan 9, pasti KPK-nya 9. Jadi untuk mencari KPK 1 dan bilangan yang lain, itu pasti KPK-nya bilangan yang lainnya. Oke anak-anak, sekarang 1 dan 9 berarti KPK-nya 9. 9 dibagi 1 itu hasilnya 9. Kemudian kita kali 6. 9 dikali 6 itu 54 ya. Kemudian 9 dibagi 9 itu hasilnya 9. 9 dibagi 9 hasilnya 1 dikali 4. 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Tinggal kita kurangi. 54 dikurang 4 sama dengan 50/9. Oke. Nah, karena lebih besar lagi pembilangnya daripada penyebutnya, kita sederhanakan lagi. 50 dibagi 9. Kita cari perkalian 9 yang mendekati 50. 5 ya. 5 kali 9 itu hasilnya 45. Oke, kita tinggal kurangi. 50 kurang 45 itu hasilnya 5. Nah, 5-nya ini kita jadikan pembilang. 9-nya kita kasih jadi penyebut. Jadi jawabannya 5/9. Oke, anak-anak mudah-mudahan sampai di sini paham ya.
Pak Guru juga akan memberikan cara lain ya. Nanti terserah anak-anak yang mana dianggap mudah. Jadi Pak Guru di sini akan coba berikan cara lain. Nah, tadi kita dapat hasilnya 5/9 ya. Coba Pak Guru tandai hasilnya dulu. Supaya anak-anak nanti lihat apakah sama hasilnya dengan cara lain. Ini ya, 5/9. Oke, kita coba cara lain. 6 dikurang 4/9. Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, 6-nya ini, bilangan bulatnya ini kita kurangi menjadi kita kurang 1. Kita keluarkan 1. Jadi 6 ini kita keluarkan jadi 5 ditambah 1 ya. Nah, paham ya anak-anak? Jadi bilangan bilangan bulatnya ini atau bilangan cacahnya ini kita keluarkan 1. Jadinya 5 tambah 1. Berapapun itu, misalnya 7. 7 itu sama dengan 6 ditambah 1. Kemudian 9 misalnya, 9. Berarti 9 itu 8 ditambah 1. Oke, paham ya anak-anak? Jadi ini kita keluarkan 1. Artinya kita keluarkan 1 tapi tetap ditulis dalam bentuk tambah ya. Oke, saya kembali hapus dulu. Karena di sini Pak Guru tidak memberikan banyak contoh ya, makanya Pak Guru coba berikan di sini langsung contoh yang contoh lain. Nah, coba. Sekarang tadi Pak Guru katakan kita keluarkan 1 ya, 6-nya itu berubah menjadi 5. Kemudian 1-nya kita tulis di sini, 1. Kemudian tetap dikurang 4/9. Nah, sekarang 1 ini anak-anak kita ubah menjadi pecahan. Ini kita tetap tulis dulu 5 ditambah. Nah, 1 ini anak-anak kita bisa ubah pecahannya yang jelas ketika pecahan itu penyebut dan pembilangnya sama itu pasti 1. Nah, supaya langsung sama penyebutnya, 1 ini kita ubah jadi 9/9. 9/9 dikurang 4/9. Oke, kita kerjakan dulu yang ini ya. Anak-anak kita aduk lewat maaf. Nah, ini kita kerjakan dulu. 9/9 dikurang 4/9. Ini kan sudah sama penyebutnya ya anak-anak. Sama dengan 1 disama dengan di sini. Kemudian 5-nya masih tambah 9 dikurang 4 itu 5. Kemudian penyebutnya 9. Nah, ini 5 tambah 5/9, ingat penjumlahan tadi itu tinggal kita gabung. Jadinya 5/9. Hasilnya sama dengan yang ini anak-anak. Kira-kira yang mana lebih gampang? Nanti anak-anak terserah. Silahkan diulang-ulang videonya kalau misalnya mau yang menggunakan yang ini atau mau menggunakan yang ini boleh juga. Atau mungkin mau diberikan contoh yang lain ya. Saya coba berikan contoh yang lain untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Coba ya, kita coba misalnya 12 dikurang 7/8 sama dengan, ingat 12-nya kita keluarkan 1, 12-nya menjadi 11 ditambah 1 dikurang 7/8. Kemudian 1-nya ini kita ubah bentuknya menjadi pecahan dengan mengikuti penyebut pengurangnya. Pengurangnya itu penyebutnya 8, maka kita ubah menjadi 8/8. Kalau penyebutnya di sini 9, maka kita ubah menjadi 9/9. Kalau penyebutnya di sini 12, maka kita ubah di sini menjadi 12/12. Seperti itu saja anak-anak ya. Nah, coba kita kerjakan sama dengan 11 ditambah, ini kita ubah jadi pecahan ya, 8/8. Kita mengikuti yang ini. Tinggal dikurangi 7/8 sama dengan 11-nya kita pindahkan, 11 ditambah 8 kurang 7 sama dengan 1/8. Ini sudah bentuk penjumlahan, tinggal digabung 11 1/8. Baik anak-anak, seperti itu saja cara melakukan penjumlahan maupun pengurangan bilangan cacah, dan yang tadi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Sebagai kesimpulan, sama tadi catatan Pak Guru di awal, untuk melakukan operasi hitung bilangan cacah dengan pecahan, tentunya kita ubah dulu pecahannya menjadi kita ubah dulu bilangan cacahnya menjadi
pecahan. Selanjutnya bisa dilakukan operasi hitung seperti biasanya. Namun ada tadi trik-trik khusus yang bisa anak-anak kerjakan juga, cara cepatnya ya, yang bisa anak-anak juga kerjakan supaya lebih mudah. Tapi itu terserah nanti anak-anak, yang mana yang dianggap mudah silahkan diulang-ulang saja videonya sampai mengerti. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya materi kita tentang operasi hitung bilangan caca dengan pecahan. Ya anak-anak, Pak Guru juga tidak bosan-bosan mengingatkan, silahkan anak-anak mengunjungi portal Rumah Belajar melalui laman belajar.kemdikbud.go.id atau mendownload aplikasi Rumah Belajar di Play Store ataupun di App Store. Nanti anak-anak bisa menambah wawasan pengetahuannya melalui sumber belajar. Silahkan diklik coba sekarang, nanti muncul menunya kurang lebih seperti ini. Untuk anak-anak di tingkatan SD silahkan pilih SD. Ya, pilih jenjang pendidikan dulu, kemudian pilih SD, kemudian nanti bisa mencari materinya berdasarkan tema atau judul materi yang anak-anak mau cari, atau bisa juga mencari materi berdasarkan kelas dan mata pelajarannya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.